Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, kita masih di seputar minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua, bahwa Yesus ditangkap supaya kita dibebaskan. Dan memang itu betul-betul sebuah kenyataan. Dan kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengarkan, bahwa Yesus ditangkap supaya kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang kami renungkan bersama sebentar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sudah pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26 ayat 50 dan 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ayat 56. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Dalam teks Injil Yohanes dikatakan, Tuhan tanya, siapa yang kamu cari? Ya, Yesus orang Nazaret katanya. Mereka bilang, akulah itu. Maka sesudah itu dia mengatakan, kalau aku yang kamu cari, maka biarkanlah mereka ini pergi, maksudnya para murid. Maka para murid itu pun melarikan diri. 11 murid, tidak ada satupun yang tersisa. Semua melarikan diri. Saudara pemirsa, saya mengajak kita untuk merenungkan sesuatu yang sederhana hari ini. Sebenarnya apa yang sedang mengikat saudara sekarang? Saya tidak bicara tentang kuasa gelap. Saya tidak bicara tentang ikatan-ikatan yang menyangkut hal-hal seperti jimat, mantra atau segala macam. Tapi saya mau mengajak kita, yang mengikat kita itu ada apa? Iri hati, dengki, dan cemburu. Ada yang mengikat kita apa? Akar pahit, luka batin, dan dendam. Apalagi yang mengikat kita? Hutang. Kita kredit sesuatu dan kita tidak mampu membayarnya. Jadi hari ini saya mengajak kita untuk sampai di sana. Itulah sebenarnya kutuk, ya. Jadi mari kita belajar hari ini. Yesus sudah bayar harganya di kayu salib. Ya, jadi mari kita sekarang sungguh-sungguh sadar bahwa Yesus itu ditangkap supaya kita dibebaskan. Kalau sudah sungguh-sungguh beriman, ketika saya sedang berdoa sebentar, sudah akan dibebaskan dari penderitaan sakit penyakit. Sudah akan dibebaskan daripada hutang. Ya. Dan jangan sudah pikir itu sederhana. Itu sangat serius. Dan sudah dibebaskan dari apa lagi? Dari semua ikatan yang saya katakan tadi. Iri hati, dengki, dan cemburu, akar pahit, luka batin, dan dendam, itu betul membelenggu saudara sekalian. Saudara tidak mungkin maju secara rohani kalau hal-hal itu masih membelenggu saudara sekalian. Mungkin bukan tangannya yang terbelenggu, tetapi hati saudara sekalian, pikiran saudara sekalian. Bagaimana saudara bisa berpikiran jernih kalau pagi, siang, malam saudara masih cemburu? Ya. Katakanlah, bapak-bapak, lihat istrinya berdandan mau pergi, kita mulai curiga. Jangan-jangan kita mulai ikuti dia kemana-mana. Ini membahayakan hidup kita. Mengapa demikian? Kalau dia memang berbuat serong, maka biarlah dia melalui doa kita, dia akan sadar sendiri. Doa kita yang menentukan. Sebaliknya juga hutang. Saudara sekalian, apa bedanya hutang dengan kredit? Kredit itu sebenarnya sesuatu yang saudara ambil
tetapi saudara masih mampu membayarnya. Atau saudara punya aset yang dapat menjadi jaminan dari kredit yang saudara ambil. Itu namanya. Tapi kalau berhutang namanya artinya saudara ambil sesuatu yang saudara tidak mampu bayar. Sehingga ujung-ujungnya saudara diapa? Datanglah debt collector. Menyita barang-barang yang ada di rumah saudara sekalian. Ini yang bahaya, sehingga mendatangkan apa? Mendatangkan sakit hati, mendatangkan dendam yang berkepanjangan. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita, ingat betul, Yesus sudah ditangkap supaya kita bebas dari akar pahit, luka batin dan dendam, bebas dari iri hati dan dengki dan cemburu, bebas daripada apalagi hutang. Ya. Jangan membiarkan hidup kita. Berpadalah, kata bahasa kami bagian timur. Berpadalah dengan apa yang ada. Hiduplah dengan hidup sederhana. Jangan mau tiru-tiru orang yang pamer. Itu sebabnya saya kadang-kadang juga tidak suka dengan orang yang suka pamer makanan, pamer apa, kecuali ya saudara buat itu untuk supaya saudara dapat poin. Ya, itu terserahlah. Tapi maksudnya jangan sampai kita menjadi pencobaan untuk orang lain, dan jangan juga kita memaksakan diri makan makanan yang mewah padahal sebenarnya kita cukup makan daun singkong, tempe tahu, ya, ikan asin dengan sambal terasi. Itu sudah lebih dari enak kalau untuk saya sih. Cuma setelah tua ini saya agak menahan diri karena sudah tua dan macam-macam yang tidak boleh lagi dimakan seperti waktu masih muda dulu. Jadi saudara sekalian, itu membebaskan kita dari berhutang. Ingat, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah ditangkap dia supaya kita dibebaskan. Deklarasikan itu setiap hari dalam hidup saudara sekalian, supaya saudara hidup berkemenangan dan mengalami kehidupan yang lepas bebas dan tidak lagi mau terikat oleh kuasa-kuasa iblis melalui tadi apa yang sudah saya sebutkan tadi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau sudah, Tuhan Yesus sudah ditangkap supaya kami dibebaskan, termasuk bebas dari hutang piutang. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan ini, supaya sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, semua pemirsa, semua jemaat menjadi hidup dalam kelegaan dan kebebasan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.